Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul 6 pembatik level 2 yang berjudul penerapan pembelajaran menggunakan fitur-fitur rumah belajar. Sebelumnya marilah kita klik dulu tombol subscribe, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa berbagi atau share video ini. Semoga bermanfaat. Baiklah, langsung saja kita mulai. Soal pertama, sumber belajar yang secara khusus didesain sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar terarah dan bersifat formal disebut: A. Sumber belajar yang diterapkan, B. Sumber belajar yang dimanfaatkan, C. Sumber belajar yang dirancang, D. Sumber belajar yang dibagikan. Oke, untuk ini kunci jawabannya adalah di sini kata kuncinya yaitu khusus didesain, berarti dia adalah sumber belajar yang dirancang. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian kita lanjut soal selanjutnya. Diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, permainan, sarasehan, percakapan biasa merupakan sumber berbentuk A. Pesan, B. Alat atau sarana, C. Teknik atau metode, D. Lingkungan. Di sini kata kuncinya adalah diskusi, seminar. Berarti ini merupakan sebuah teknik atau metode. Maka kunci jawabannya adalah C. Kalau dia berupa lingkungan, jenis-jenisnya seperti perpustakaan, ruang kelas, masjid, dan lain sebagainya. Kalau dia alat atau sarana mungkin berupa komputer, LCD atau infocus. Kemudian pesannya, kalau yang berupa pesan yaitu contohnya bisa seperti ya itulah, saya juga lupa, mungkin nanti bisa kita cek lagi di modulnya. Oke, kita lanjut. Kemudian soal selanjutnya, fitur pendukung yang terdapat pada portal rumah belajar adalah kecuali. Nah, kalau fitur pendukung yang ditanya berarti kata kuncinya adalah karya. Jadi kalau fitur pendukung itu ada kata karya. Nah, kalau kecuali berarti jawabannya adalah C, yaitu TV edukasi. Baik, kita lanjut soal selanjutnya. Fitur rumah belajar yang tampilannya berbentuk gambar, video, animasi simulasi, evaluasi, dan permainan adalah A. Sumber belajar, B. Peta budaya, C. Kelas maya, D. Wahana jelajah angkasa. Ya, kunci jawabannya adalah sumber belajar. Karena di sini jelas sekali ya, ada berupa video, animasi simulasi, kemudian evaluasi, maka yang lengkap di sini adalah sumber belajar. Peta budaya berarti berkaitan dengan adat istiadat yang ada di Indonesia. Kemudian kelas maya dan wahana jelajah angkasa berarti menampilkan tentang wahana jelajah angkasa. Soal selanjutnya, syarat membuat akun pada portal rumah belajar bagi seorang guru adalah harus memiliki A. NIP, B. NRG, C. NUPTK, D. NISN. Gimana teman-teman? Jawabannya apa? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah NUPTK. Jadi jika mau mendaftar di rumah belajar, maka seorang guru harus memiliki NUPTK. Karena nanti ada kolom isian berupa permintaan NUPTK. Karena kita harus. Kemudian bagi seorang siswa, maka yang diperlukan adalah NISN. Ini diperlukan ketika mendaftar bagi seorang siswa. Oke, kita lanjut.
Merencanakan strategi penerapan sumber belajar harus dilakukan seorang guru. Hal pertama yang harus sahabat lakukan adalah A. Melakukan analisis karakteristik peserta didik. B. Melihat kesesuaian dengan tujuan atau indikator pembelajaran. C. Disesuaikan dengan materi pembelajaran. D. Mempertimbangkan kemanfaatan sumber belajar bagi peserta didik. Oke, teman-teman, jawabannya di sini adalah A. Melakukan analisis karakteristik peserta didik. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis karakteristik peserta didik dalam merencanakan strategi penerapan sumber belajar. Jadi harus dilakukan terlebih dahulu analisis karakteristik peserta didik. Kita lanjut. Disesuaikan, dimodifikasi, atau diubah menjadi konten yang baru merupakan strategi penerapan sumber belajar yang disebut dengan A. Retain sebenarnya sahabat semuanya, teman-temannya, retain ya, bukan retain tapi retain. Kemudian B. Remake, dan C. Reuse, D. Revisi. Nah, apa jawabannya, teman-teman? Di sini ada kata kunci dimodifikasi atau diubah. Berarti ya, yang familiar sama kita adalah revisi. Mungkin kalau kita skripsi dulu setelah diperiksa dosen, berarti kita harus revisi, dimodifikasi atau diubah. Jadi jawabannya adalah D. Kalau reuse berarti kita menggunakannya kembali. Kemudian remake ini digabung-gabungkan, dicampur-campurkan gitu. Jadi jawabannya adalah revisi. Soal selanjutnya, learning management system yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran dalam jaringan atau online merupakan pengertian dari A. Kelas maya, B. Sumber belajar, C. Laboratorium maya, D. Bank soal. Berarti jawabannya jelas ya teman-teman, kita sudah tahu semua, yaitu kelas maya atau kelas digital ya. Kalau di modul namanya kelas maya, tapi di ininya kelas digital. Intinya sama ya teman-teman. Kita lanjut. Merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran melalui kelas maya merupakan peran dari A. Admin atau operator, B. Kepala sekolah, C. Guru, D. Orang tua peserta didik. Nah, di sini ada kata kunci merencanakan. Kemudian ada juga mengevaluasi. Nah, hal ini jelas merupakan tugas dari seorang guru. Jadi kunci jawaban kita adalah C. Kalau kepala sekolah tugasnya nanti memberikan kebijakan. Pun juga dengan admin operator, dia mengelola secara keseluruhan. Dia tidak ikut melakukan evaluasi, tidak ikut melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian orang tua peserta didik berperan sebagai pengawas gitu, melihat anaknya apakah telah ikut kelas maya atau tidak. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Karakteristik sekolah yang dapat menerapkan kelas maya adalah kecuali A. Adanya kebijakan, B. Adanya sarana atau prasarana yang mendukung, C. Adanya komitmen, D. Adanya peserta didik. Nah, di sini kecuali ya teman-teman, hati-hati. Kalau di modul itu yang A ini penting, adanya kebijakan. Kemudian adanya sarana dan prasarana pendukung ini juga wajib gitu ya, karena adanya komputer, adanya laptop atau gadget sangat diperlukan. Kemudian adanya komitmen, ini dari guru dan peserta didiknya juga harus berkomitmen. Maka di sini kecualinya adalah peserta didik. Kita lanjut. Yang bukan merupakan pilihan tampilan pengguna ketika mendaftar pada kelas maya adalah A. Penyelenggara, B. Admin atau operator, C. Guru, D. Peserta didik. Di sini yang ditanya adalah yang bukan atau kecualinya. Maka jawabannya adalah B, itu admin atau
operator. Karena admin atau operator ini bagian dari penyelenggara. Kemudian tampilan lainnya adalah guru dan peserta didik. Kita lanjut. Kelola guru berisi data-data yang terdiri dari A. Data guru yang ada di sekolah, B. Data guru yang ada antar sekolah, C. Data guru MGMP, D. Data guru secara nasional. Nah, ini kalau di kelas Maya itu fitur kelola guru itu berisi data-data guru yang ada di sekolah tersebut, guru yang melakukan kelas Maya tersebut. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut. Fitur rumah belajar yang memberikan evaluasi secara online adalah A. Bank soal, B. Bank ujian, C. BSE, D. Laboratorium. Oke, teman-teman, kita sudah sama-sama tahu bahwa jawabannya ini adalah bank soal. BSE itu buku saku elektronik, kemudian laboratorium Maya itu untuk praktikum secara online. Kita lanjut. Yang bukan merupakan evaluasi hasil belajar yang tersedia pada fitur bank soal ini yaitu A. Latihan, B. Ulangan, C. Post test, D. Ujian. Nah, yang bukannya adalah C. Post test. Sementara untuk latihan, ulangan, dan ujian itu merupakan kategori atau pilihan yang ada pada fitur bank soal, pilihan evaluasi yang ada pada fitur bank soal. Lanjut. Untuk dapat mengerjakan soal pada bank soal, siswa harus mengklik tombol A. Kerjakan, B. Simpan, C. Daftar, D. Enroll. Nah, sini jawaban yang tepat adalah enroll. Jadi ketika siswa mau mengerjakan, nanti di sebelah kanannya itu ada tombol enroll berwarna hijau, maka itu yang harus diklik oleh siswa. Selanjutnya, kegiatan praktikum online dapat dilakukan pada portal rumah belajar menggunakan fitur A. PKB, B. Sumber belajar, C. Laboratorium Maya, D. Kelas Maya. Di sini intinya praktikum online, kita juga sudah sama-sama tahu bahwa di sini jawabannya adalah Laboratorium Maya. PKB itu untuk guru ya. Baik, kita lanjutkan. Laboratorium Maya rumah belajar diperuntukkan bagi A. SD dan SMP, B. SMP dan SMA, C. PAUD, SD, SMP, SMA, D. PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, mungkin untuk saat ini Laboratorium Maya hanya bisa diperuntukkan untuk SMP dan SMA. Berarti jawabannya adalah B. Kita lanjutkan. Oh, maaf, sudah habis. Baik teman-teman, itulah soal yang dapat saya berikan, berasal juga dari pengalaman saya melakukan ujian dan juga soal-soal prediksi lainnya. Semoga teman-teman sukses dalam melaksanakan ujian nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.